Well, hello people. Apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya, biar bisa terus nonton video dari Plus Plus. Kita masih akan kembali ngebahas series El Chapo yang sekarang udah masuk di episode ketiga. Nah, di episode 2 kemarin katanya El Chapo mau balas dendam sama Avendano Brothers atas meninggalnya Rayo. Kira-kira bakal berhasil nggak ya? Nah, daripada makin penasaran, kita langsung aja on the way ke Meksiko menyaksikan El Chapo. Tapi sebelum mulai, jangan lupa matikan lampu, pasang headsetnya, and this is it, El Chapo, Season 1, Episode 3. No playing, happy YouTube, and chill. Hey, la que están poniendo en la disco. Nos vamos por el rumbo de Otay, por cualquier cosa. Los tengo. Los sigo por revolución. ¡Chingada madre! Malam itu, El Chapo dan kawan-kawan berniat menyerang Avendano Brothers. Setelah sekian lama mengintai dan membuntuti, mereka pun memulai aksinya. Hey, la que están poniendo en la disco. Nos vamos por el rumbo de Otay, por cualquier cosa. Los tengo. Los sigo por revolución. Namun sayangnya, Chapo tidak berhasil menghabisi Avendano karena mobilnya kebal peluru. Avendano pun berhasil selamat dari serangan itu. Keesokan harinya, Chapo menemui Ismael dan mengajaknya membentuk sebuah aliansi untuk melawan Avendano. Tapi Ismael menolaknya karena dia berteman baik dengan keluarga Avendano. Ismael lebih memilih menjadi penengah untuk menyelesaikan masalah di antara mereka daripada harus memihak salah satu. Lalu El Chapo bilang, ada atau tidaknya Ismael, perang ini akan tetap berlangsung. Sebab Avendano Brothers pasti akan membalas serangan Chapo di Tijuana tempo hari. Nah, peperangan dengan Avendano Brothers mengharuskan Chapo dan Guerrero mengamankan keluarganya dan mengungsi di rumah perlindungan Guadalajara. Tapi yang bikin heran, di tengah situasi genting seperti ini, Lupe, istrinya Guerrero, malah berselingkuh dengan seorang pria bernama Rafael. Padahal, Lupe lagi dikawal ketat oleh anak buah Guerrero. Sementara itu, Avendano Brothers tengah menyusun sebuah rencana untuk menyerang balik El Chapo, di mana mereka sudah menyiapkan sebuah mobil yang sudah dipasang alat peledak di dalamnya. Kemudian, atas perintah Jenderal Blanco, Conrado mendatangi rumah perlindungan Guadalajara untuk menjemput El Chapo. Jadi, si Chapo dibawa untuk menghadap Blanco terkait beberapa kekacauan yang sudah dibuatnya, yaitu menghilangkan nyawa pengacara Miguel dan penyerangan di Tijuana. Blanco menegaskan jika Chapo kembali membuat kekacauan, maka dia tak akan segan menangkapnya. Meski telah diancam, ternyata tak membuat nyalinya ciut. Chapo malah berencana menyerang gudang bubuk haram milik Avendano yang akan melakukan pengiriman dalam jumlah besar, dengan harapan Avendano rugi besar. Namun di tengah pembahasan, Guerrero dan Chapo dikejutkan oleh kedatangan mobil milik Avendano yang tiba-tiba meledak di dekat ruangan mereka. Beruntung, Chapo serta Guerrero selamat dalam kejadian ini. Tak ingin membuang banyak waktu, mereka pun lalu bergegas membalas perbuatan Avendano, sesuai rencana yang sudah disusun. Penyerangan ke gudang milik Avendano nampaknya tercium dengan cepat oleh Blanco, setelah dia mendapat kabar dari DIA. Kebetulan malam itu, pimpinan DIA beserta Duta Besar Amerika datang menemui Presiden. Nah, maksud kedatangan mereka ini untuk menyarankan pembebasan Amado, agar bisa meredam kekacauan yang terjadi di antara bos cabang.
karena Amado adalah tangan kanan Miguel di organisasi dan punya pengaruh kuat. Blanco awalnya tidak setuju dengan saran ini, tapi pihak DIA bilang jika saran tersebut tak dilaksanakan, artinya semua tuduhan yang pernah mengarah ke Jenderal Blanco selama ini terbukti benar adanya. Hal itu membuat Blanco mati kutu, dan mau tak mau akhirnya melepaskan Amado. Tapi dengan syarat dia harus bisa meredam perang antar bos cabang. Setelah dibebaskan dari penjara, Amado mengumpulkan dua pihak yang saling bertikai, yaitu Chapo dan Avendano Brothers. Proses perdamaian keduanya cukup sulit karena udah terlanjur menyimpan dendam masing-masing. Lalu Amado mengatakan kalau peperangan terus berlanjut, maka para narkoboy bisa dipenjara. Namun sebaliknya, jika mereka menghentikan perang, pemerintah takkan ikut campur urusan menjual dan produksi barang haram. Sementara itu, Lupe, istrinya Guerrero, bertemu kembali dengan selingkuhannya, yaitu si Rafael, di sekolah anaknya. Dengan ucapan yang begitu manis, Rafael berhasil membujuk Lupe untuk mau memulai hidup baru dan melupakan Guerrero. Rafael lalu membawa Lupe beserta kedua anaknya ke sebuah hotel di Caracas, Venezuela. Tapi alih-alih memulai hidup yang baru, Rafael malah menghabisi nyawa Lupe dan kedua anaknya di tempat yang berbeda. Setelah itu, Rafael terlihat menghubungi seseorang yang ternyata adalah Avendano Brothers. Jadi, di sini terungkap kalau sebenarnya Rafael adalah orang suruhan dari Avendano untuk menghabisi keluarga Guerrero. Chapo yang mengetahui kabar buruk ini langsung datang ke rumah Guerrero untuk melihat keadaannya. Sambil menunjukkan bukti perbuatan Avendano, Guerrero meminta Chapo membalaskan dendamnya. Nah, perbuatan keji tersebut membuat Amado marah besar terhadap Avendano karena telah mengkhianati perjanjian damai. Namun mereka berdalih semua itu dilakukan untuk melemahkan Chapo, sebab dia sudah mulai cukup kuat dan berani melawan. Oh iya, setelah keluarganya tewas, Guerrero sendiri dikabarkan telah berhenti sementara dari organisasi. Untuk itu, Chapo mencoba kembali merayu Ismael untuk membantunya melawan Avendano. Langkah pertama yang Chapo lakukan adalah menangkap Rafael dan menghabisinya di penjara. Selanjutnya, meminta bantuan pasukan dari seorang politikus. Dan terakhir, Ismael berpura-pura membuatkan Benjamin pesta ulang tahun di sebuah klub malam. Saat Avendano Brothers sudah masuk ke dalam perangkapnya, Ismael menelpon Benjamin kalau dia tak bisa hadir ke pesta ulang tahunnya. Sementara itu, pasukan yang disewa Chapo sudah tiba di lokasi untuk menyerbu Avendano. Sayangnya, mereka agak kesulitan menemukan posisi Avendano. Tapi Chapo meyakinkan kalau mereka sudah berada di dalam klub. Tonyo lalu mencoba memancing keributan agar lebih mudah menemukan mereka. Tak lama kemudian, pasukan Chapo berhasil menemukan Avendano Brothers yang mencoba melarikan diri melalui jendela. Di sini, Lobito yang merupakan saudara dari Avendano berhasil ditangkap dan dibawa ke hadapan Chapo. Namun, Ismael memperingatkan Chapo, jika dia sampai melukai Lobito, maka Avendano Brothers takkan segan mengincar keluarga mereka. Tapi di sisi lain, Chapo juga diminta Guerrero untuk membalaskan dendamnya. Hal ini membuat Chapo agak bimbang. Tapi pada akhirnya, dia memutuskan melepaskan Lobito sesuai saran dari Ismael. Chapo juga meminta maaf pada Guerrero karena belum bisa membalaskan dendamnya. Dia berjanji kalau permasalahan ini belum selesai. Di sisi lain, Amado diancam akan dipenjara lagi sama Blanco akibat gagal menciptakan kedamaian. Amado lalu bilang kalau dia akan menghabisi El Chapo.
dan episode 3 pun selesai. Oke guys, jadi begitulah tadi cerita di episode kali ini. Buat yang penasaran dengan lanjutan konflik yang akan terjadi, saksikan lanjutannya di next episode ya, hanya di Plus Plus. Happy and chill!